ya teman-teman, kita untuk menemukan kelebihan, kenyamanan, keamanan, dan potensi dalam memasarkan bisnis Metaverse ini. Bahwa bisnis Metaverse ini merupakan program aset, ya, aset Force Metric System, yang merupakan generasi bisnis pemasaran terbaru dengan menggunakan sistem metrik dan teknologi blockchain. Tentunya ini sudah berbeda dari konsep yang lama. Kalau konsep yang lama, kita masih menggunakan sistem manual, menggunakan produk-produk, gitu kan. Tapi di sini kita menggunakan sistem metrik yang sudah menggunakan smart kontrak otomatis. Dan ini sudah menggunakan teknologi blockchain. Nah, ini mungkin pemahaman baru untuk teman-teman ya. Nah, nanti kita akan mempelajari seperti apa nih letak perbedaan-perbedaan antara bisnis konsep lama, bisnis yang sentral ya, yang pernah teman-teman ikuti dengan Metaverse yang menggunakan sistem desentralisasi. Ya, oke Pak, selanjutnya. Nah, saya perkenalkan lagi kepada teman-teman bahwa sistem Metaverse ini menggunakan sistem desentralisasi pemasaran metrik desentralisasi 100%. Kita mengklaim adalah yang pertama di dunia. Ini diciptakan oleh kreator kita, Mr. Ladi Oktanikov, ya. Ini beliau dari Rusia. Tapi beliau di sini hanya sebagai kreator. Jadi bukan sebagai pemilik perusahaan dari Metaverse, bukan. Dia hanya sebagai kreator yang menciptakan sistem Metaverse ini. Nah, roadmap-nya di sini sangat panjang ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan itu titik-titiknya itu adalah roadmap dari Metaverse ya. Nah, nanti kita akan mempelajari roadmap demi roadmap di Zoom sering kita sampaikan juga. Kalau untuk yang sekarang sudah launching ya teman-teman, itu ada Force Classic. Force Classic itu mempelajari tentang sistem metrik. Dan yang sudah launching, alhamdulillah tadi pagi dini hari ini adalah royalty NFT. Royalty NFT ini semacam dana royalty yang dibagikan untuk setiap membernya, diberikan setiap bulan terus menerus seumur hidup ya. Ini luar biasa kalau saya bilang. Nah, walaupun roadmap-nya ini belum sepenuhnya dilaunchingkan semua, baru hanya 2 yang sudah launching yaitu Force Classic dan NFT. Tapi mitra-mitra yang sudah tergabung di Metaverse ini ya teman-teman, mereka sudah menghasilkan banyak sekali bonus pendapatan penghasilan dari Metaverse ini. Dan pendapatannya itu tidak jumlah yang kecil ya teman-teman. Bahkan ada beberapa mitra yang sudah mencapai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran dari Force Classic dan metrik-metrik yang ada di dalam Force Classic yang baru launching. Dan nanti menjelang tahun baru ini kita akan menunggu hasil dari royalty NFT. Oke, slide selanjutnya. Nah, satu perbedaan dari konsep lama dan konsep Metaverse ini yaitu dari sistemnya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, sistem di konsep lama itu biasanya menggunakan sistem matahari yang sering teman-teman kenal ya. Terus menggunakan sistem binari, bina kanan, bina kiri, artinya gitu ya. Matahari berarti itu ada satu pusatnya sentral gitu kan. Kemudian ada yang hibrid yaitu trinari ya. Jadi itu penggabungan antara binari dan matahari, hibrid gitu ya. Nah, konsep-konsep lama ini menggunakan sistem seperti itu. Teman-teman bisa lihat, walaupun menggunakan sistem matahari, binari ataupun trinari, itu tetap ada sentralnya ya, teman-teman bisa lihat tuh. Titik di tengah itu adalah sentralnya. Sentralnya siapa? Ya, yang pertama adalah owner, yang kedua adalah founder-foundernya. Itu sentralnya. Kita mungkin ada di titik-titik ini, titik-titik bawahnya. Nah, berbeda dengan konsep Metaverse, dia menggunakan sistem metrik. Hanya 6 titik. Dan 6 titik itu nanti akan berputar siklusnya ya, terus-menerus tanpa batas. Artinya apa? Setiap 6 titik ini penuh, dia akan berputar lagi. Ya, di level 6 dan level di metrik S6 dan metrik S3. Di S3 juga
Setelah titik 3 penuh, dia akan berputar lagi siklusnya. Seperti itu, terus-menerus tanpa batas. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, wah itu sama aja Bu, sama piramida sistem itu. Sama aja tuh sama MLM binari sama aja. Teman-teman bisa lihat, di sini sangat berbeda. Ya, kalau sistem seperti konsep lama ini, dia akan memang benar, dia akan mengerucut seperti piramida, besar ke bawah. Tapi kalau di metafor tidak ada ceritanya membesar ke bawah. Karena dia sistemnya terputus, metriknya siklusnya berputar terus-menerus tanpa batas. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat perbedaan selanjutnya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu mengenai data dan teknologi. Kalau di konsep lama, itu datanya terpusat ya, teman-teman bisa lihat tuh. Datanya terpusat, servernya terpusat, ada di kantor pusat, ada di ownernya, ya. Jadi data kita yang dikumpulkan itu ada di pusat, servernya ada di pusat. Nah itu sangat rentan sekali terjadi scam. Rentannya kenapa? Pada saat owner sudah mencapai targetnya, servernya bisa saja dimatikan dari pusat dan kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Tapi kalau di Metaverse ini menggunakan sistem desentral, datanya itu menyebar di semua node komputer seluruh dunia. Jadi seandainya di wilayah kita internetnya sedang bermasalah, kita tidak bisa mengakses untuk web Metaverse-nya, di daerah lain mereka masih bisa mengakses, gitu ya. Itu yang dimaksud datanya tidak terpusat, servernya tidak terpusat. Jadi kalau misalkan di salah satu daerah pas ada gangguan internet gitu kan, ada perbaikan internet atau mungkin mati listrik ya, wifi kita nggak bisa online, itu di server lain masih bisa aktif. Kita bisa pindah mungkin ke kafe atau ke daerah yang wifi-nya bagus, kita bisa mengaktifkan lagi. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi servernya tidak terpusat, ada tersimpan di node komputer seluruh dunia. Ya. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya, Pak. Nah, untuk perbedaan yang ketiga dari konsep lama dan metaverse ini, yaitu dengan alat transaksinya. Ya, teman-teman, kalau di bisnis lama, tentu alat transaksinya kita menggunakan uang fiat atau rupiah. Jadi kalau kita mau join, kita transfernya menggunakan rupiah. Nanti bonusnya juga rupiah. Sebenarnya di metaverse pun sama, ya. Kita pun bisa menghasilkan rupiah, tentu ya. Kalau nggak jadi rupiah, ya nggak mungkin bisa buat belanja kan. Cuma kalau di metaverse ini transaksinya kita bukan menggunakan uang fiat langsung ya, tapi kita menggunakan cryptocurrency. Kenapa kita menggunakan cryptocurrency? Karena kalau uang fiat itu tidak mudah untuk diterima oleh semua negara. Bayangkan ya, kalau rupiah itu hanya digunakan di Indonesia. Di negara terdekat aja di Malaysia tidak bisa menggunakan rupiah, mereka menggunakan ringgit, gitu kan? Apalagi di Singapura mereka menggunakan dolar. Semua negara punya mata uang sendiri-sendiri. Jadi kurang efisien kalau kita menggunakan uang fiat, ya. Karena bisnis metaverse ini adalah skalanya internasional, skalanya global. Jadi perlu menggunakan alat transaksi yang digunakan secara global, yaitu apa? Cryptocurrency. Kalau cryptocurrency ini bisa diterima oleh semua negara. Bahkan di Indonesia pun sudah melegalkan untuk penggunaan cryptocurrency. Sudah ada perundang-undangannya yang mengatur. Jadi ini untuk alat transaksinya kita menggunakan cryptocurrency. Oke ya, untuk perbedaan yang selanjutnya Pak. Nah, untuk perbedaan yang keempat, ya, ini mengenai aliran dana. Di konsep lama, aliran dananya teman-teman bisa perhatikan ya. Aliran dananya itu terpusat dan dikontrol oleh salah satu pihak, yaitu dalam hal ini adalah ownernya, tentu saja ya, ownernya, pemilik perusahaannya. Ya, kita di sini sebagai membernya aja. Dana itu terpusat, terkontrol di salah satu kantor pusat atau di ownernya atau ke rekening tertentu. Dalam hal ini adalah mungkin rekening perusahaan atau rekening ownernya.
Nah, berbeda dengan Metaforce, ini untuk aliran dananya itu langsung ya, antar orang ke orang, antar mitra ke mitra. Kalau dalam bahasa blockchain-nya itu peer-to-peer, ya, jadi orang per orang, individu ke individu, gitu. Berbeda dengan konsep lama. Kalau konsep lama kita transfer ke rekening perusahaan, kita transfer ke rekening ownernya, gitu. Tapi kalau di sini kita bisa membeli sendiri cryptocurrency di exchanger, kemudian kita melakukan pertukaran peer-to-peer ya, individu dengan individu. Jadi aliran dananya itu langsung, tidak ada perantara di sini. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk perbedaan selanjutnya Pak. Nah, untuk perbedaan yang kelima, ini mengenai transparansi. Transparansi. Maksudnya apa, teman-teman? Kalau di konsep lama, tentu teman-teman jangankan untuk melihat sumber keuangan atau aliran dana di perusahaan ya, untuk mengecek akunnya antar mitra itu aja kita tidak bisa, ya, tidak terbuka untuk umum. Ya, apalagi untuk melihat aliran dana, sumber pendapatan di perusahaan itu berapa, aliran dananya itu kemana, itu mustahil sekali, itu tertutup untuk umum. Ya, hanya pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah adminnya atau orang-orang terpercaya di perusahaan yang bisa melihat. Tapi kalau di Metaforce, kita menggunakan sistem blockchain yang transparan 100%. Artinya apa? Baik teman-teman yang sudah mitra ataupun yang belum mitra sekalipun itu bisa membuka webnya, web Metaforce ya, di Metaforce Space ya, di meta-force.space itu teman-teman bisa mengakses di browser atau di Chrome. Teman-teman bisa buka walaupun belum menjadi mitra sekalipun. Teman-teman bisa mengecek aliran dana yang ada di Metaforce. Ini sumber uangnya lari kemana? Ya, kalau saya join, ini uangnya tuh lari kemana? Kita bisa mengecek semuanya. Apa benar sih ID-nya ini menghasilkan sekian ratus juta misalkan? Kita bisa mengecek. Nah, kalau suatu bisnis sudah transparan seperti ini ya teman-teman, itu potensi menipunya di mana? Ya, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa bisnis Metaverse ini sangat transparan, terbuka untuk umum. Dalam hal ini kita tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga di sini kita bisa mengklaim bahwa Metaverse adalah anti scam, anti penipuan. Karena apa? Data bisa kita buka, kita cek secara langsung ya, sangat transparan sekali. Oke, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, untuk perbedaan konsep lama dan Metaverse yang keenam itu mengenai data anggota. Nah, teman-teman yang sudah pernah ikut bisnis sentral, tentu dulu pada saat mau join pasti ditanyain ya KTP, email, ya kan, nomor rekening, nomor HP, kadang ya kan, alamat rumah harus lengkap. Nah, itu data-data yang harus kita setor ke perusahaan di bisnis sentral. Tapi kalau di Metaverse kita menggunakan anonymous, jadi datanya tuh tidak menggunakan data KTP ya sebagainya. Kita di sini hanya menggunakan data alamat wallet aja, anonymous. Jadi siapa pemiliknya itu tidak diketahui. Itu memang perbedaannya di Metaverse. Kenapa ini lebih unggul daripada konsep lama? Karena kalau kita bayangkan ya teman-teman ya, kalau kita sudah menyetor data KTP kita, alamat kita, sampai nomor rekening kita, dan perusahaan itu tidak berjalan lama, misalkan perusahaan itu tutup, berarti data kita ada di pusat, secara tidak langsung. Yang ditakutkan apa? Kalau data kita itu nanti disalahgunakan oleh perusahaan yang sudah tutup tadi, mungkin untuk pinjaman online, mungkin untuk kepentingan data di
ini ya, ada yang minta database, itu bisa jadi data kita diberikan. Karena apa? Perusahaan itu sudah tidak berjalan dan data kita ada di sana. Data itu kadang diperlukan. Nah, itu sangat rawan ya kalau saya bilang. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada yang menghubungi kita, padahal kita nggak kenal, bisa jadi dari data-data yang ada di bisnis sentral yang sudah kita setor tadi, ya kan? Alamat kita, nomor HP kita, email kita, itu sudah di situ bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Maka kita menggunakan anonymous itu untuk melindungi data kita supaya tidak tersebar ke orang lain yang tidak berkepentingan. Oke, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, ini untuk perbedaan yang ketujuh, yaitu mengenai sistem keamanan. Nah, konsep lama ini misalkan user kita ya, terus password kita dalam mengakses aplikasinya itu ada di pusat, teman-teman. Jadi adminnya itu ngerti bahwa atas nama ini passwordnya ini, PIN-nya ini. Nah, seperti itu. Ya, mereka bisa saja login ke akun kita. Seperti itu. Jadi untuk keamanannya itu masih kurang ya. Karena apa? Orang bisa mengakses sistem akun kita, keuangannya kita. Gitu. Kalau yang tadi saya jelaskan di transparan tadi, itu kan kita bisa mengecek web memang di Metaforce, tapi hanya mengecek aja. Untuk sistem keuangannya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngelihat aja. Tapi kalau di konsep lama di keamanan ini, mereka bisa, gitu, memindah alihkan, misalkan penghasilan kita, bonus kita dipindah alihkan tuh bisa. Karena apa? Mereka yang menguasai servernya, ya kan? Untuk username, passwordnya, pinnya mereka tahu, gitu loh. Nah, itu yang sangat rentan ya. Nah, perbedaan dari Metaforce ini sangat terkunci. Walaupun tadi transparan, semua bisa mengecek akunnya kita, ya, sampai sumber keuangannya kemana, larinya kemana, itu kita bisa ngecek. Tapi untuk keuangannya itu terkunci menggunakan private key dan hanya kita yang tahu. Ya, itu perbedaannya. Hanya kita yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu kecuali kita. Maka itu harus disimpan baik-baik. Ya, itu dilengkapi dengan kode frasa atau private key secara pribadi. Seperti itu. Ya, jadi sistem keamanan di Metaverse itu sangat aman sekali. Ya, asalkan kita di sini benar-benar menjaga private key kita. Yang sering terjadi itu adalah human error ya. Jadi kesalahan yang terjadi secara individu, mungkin teman-teman mengakses atau memberikan private key kepada orang lain itu di luar daripada konsep Metaverse. Oke, selanjutnya. Nah, untuk perbedaan yang ke-8, yaitu aliran hasil pemasaran. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi ya, teman-teman ya. Kalau di konsep lama, itu sudah sangat wajar sekali. Kalau bonus yang diberikan itu misalkan 20% ya, paling besar itu. Terus 15%, 10%, 5% gitu kan. Kalau kanan dan kiri sudah ada, sudah matching ya, dapat bonus pasangan misalkan 10% gitu kan. Terus nanti kalau ada sponsor baru, kita dapat bonus dari bonus sponsor 20% seperti itu. Nah, sisanya itu lari kemana? Lari kemana? Itu lari ke owner. Dalam hal ini adalah perusahaan, gitu kan. Nggak mungkin perusahaan mau memberikan bonus kepada kita 100% lah. Nanti mereka pendapatannya bagaimana? Menggaji karyawannya, menggaji adminnya, bayar gedungnya, bayar pajaknya dari mana? Seperti itu logikanya. Jadi memang wajar mereka hanya memberikan kita bonus 5% hingga 20%, itu sangat wajar. Ya. Nah, perbedaan dari Metaverse ini, bonusnya yang diberikan adalah 100%. Lah kok bisa Bu 100%? Iya, karena apa? Di Metaverse ini kita tidak ada perusahaan.
Kita tidak ada admin. Kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar pajak, legalitas, gedung, dan sebagainya. Ya, maka sangat wajar bahwa bonus yang kita terima adalah 100% murni dari hasil pemasaran yang kita kerjakan. Gitu. Teman-teman beli level 1 $5, menjual juga $5. Bonusnya adalah 100%. Masuk ke mana? Masuk ke dompet wallet kita sendiri. Itu. Tidak ada bagian 20% ini untuk Mr. Ladonya, ya. 10% untuk tim pengembangnya, itu tidak ada. Murni di sini adalah peer-to-peer, individu antar individu, dari mitra ke mitra, bonusnya adalah 100%. Dari sini aja kita sudah lihat perbedaannya sangat jauh ya. Itu. Bahwa bisnis kita kerja keras di sini ya, membangun tim, membesar jaringan, itu tidak sia-sia. Karena apa? Kita dibayar, digaji 100%. Oke, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, untuk perbedaan yang ke-9 ya. Perbedaan yang ke-9 itu mengenai waktu. Mengenai waktu. Kalau konsep lama, teman-teman, itu tergantung dari kekuatan yuridis atau kekuatan dari perusahaan itu sendiri, owner-nya. Ya, selama mereka menaati suatu peraturan di suatu negara, di suatu daerah, mereka membayar pajak, membayar upeti, ya, mereka melengkapi legalitasnya, gitu kan? Selama itu mungkin bisnisnya, perusahaannya akan terus berjalan. Tapi kalau mereka nggak mentaati, ya dengan satu atau lain cara pasti pemerintah akan menutup perusahaannya, seperti itu ya logikanya. Nah, itu kita tidak bisa berharap apakah bisnis ini akan berjalan jangka waktu yang lama atau tidak. Tergantung dari kekuatan dari yuridis perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan di sini. Kalau kita misalkan sudah bangun tim besar, jaringan kita sudah besar, tapi kalau perusahaannya tiba-tiba mengalami kebangkrutan, perusahaannya ditutup oleh pemerintah, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Itu ya. Nah, perbedaan dari Metaforce, kita di sini menggunakan internet, ya, server yang ada di internet, menggunakan sistem blockchain. Jadi bisa dipastikan selama di dunia ini ada internet, maka sistem ini akan terus berjalan. Itu ya satu poin yang perlu kita garis bawahi di Metaforce ini, bahwa untuk server datanya ya, untuk pengembangan sistemnya itu sudah tertanam di dalam blockchain, node komputer seluruh dunia. Ya. Jadi selama di dunia ini ada internet, ya teman-teman, itu bisa dipastikan bahwa untuk bisnis Metaforce ini akan terus berjalan. Ya, tidak tergantung oleh suatu yuridis di suatu negara atau pemerintahan tertentu. Satu contoh, misalkan di luar negeri sana ya, di daerah Rusia, Ukraina, mereka sedang berperang. Iya kan? Mungkin untuk yuridis di sana ya mungkin terjadi kekacauan kan, pemerintahannya di sana terjadi kekacauan. Tapi di Indonesia alhamdulillah yang masih kondisinya masih stabil, itu kita masih lancar aja, aman-aman aja, masih bisa mengakses internet dengan nyaman di sini, seperti itu. Ya, jadi ini untuk waktunya kita masih berharap bahwa Metaforce ini akan berjalan terus-menerus selamanya, selama di dunia ini masih ada internet. Jadi kita membangun tim, memperbesar jaringan itu tidak sia-sia, teman-teman ya. Ya, untuk menerapkan konsistensi, menerapkan prioritas, fokus di Metaforce ini sangat tepat sekali, seperti itu. Oke, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, untuk perbedaan yang ke-10 ya, ternyata sudah banyak ya, sampai 10. Perbedaan yang ke-10 dari konsep lama dan Metaforce itu mengenai produk. Ya. Kalau di konsep lama, teman-teman, produknya ini biasanya produk-produk secara fisik ya. Seperti misalkan kosmetik, obat-obatan gitu kan.
itu secara fisik bisa kita pegang, bisa kita sentuh, itu ada produknya nyata seperti itu. Ataupun misalkan investasi, dia produknya berupa uang, itu kan investasi bodong ya, yang sering ada di aplikasi-aplikasi Google Play Store itu banyak sekali itu ya. Itu menggunakan produknya adalah produk uang yang ditransaksikan. Nah, berbeda dengan Metaverse, Metaverse juga ada produknya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ditanyain, lah Bu itu nggak ada produknya itu Bu, lah piye aku mau jual, nggak ada produknya. Metaverse itu ada produknya, teman-teman ya. Cuma produknya ini adalah berupa produk digital. Dan ini belum banyak diketahui oleh banyak orang. Mereka masih menganggap ini hal yang sangat awam sekali, pemahaman mengenai metric system gitu ya, smart contract, blockchain, ya, NFT, metaverse, staking, program, trading itu mereka masih hal yang sangat baru bagi mereka. Tapi ini adalah produk-produk yang ada di dalam produk digital blockchain gitu. Jadi ini juga teman-teman perlu pelajari ya, teman-teman bisa searching di YouTube, di Google. Apa sih itu smart contract gitu ya? Apa sih itu NFT gitu? Kenapa NFT ini sangat bernilai gitu kan? Metaverse itu dunia seperti apa? Gitu. Itu semua ada teman-teman, dan itu nyata ya, bukan hayalan. Dan itu nyata bisa menjadi sumber penghasilan untuk kita. Ya. Jadi produk-produk yang ada di Metaverse ini adalah produk-produk digital, seperti halnya pulsa, token listrik itu juga produk-produk digital kan, tidak nyata, tidak bisa kita sentuh kan, tapi itu bisa bermanfaat untuk kita nyalakan internet gitu kan, bisa untuk menyalakan listrik di rumah, seperti itu. Sebenarnya sama ya, seperti itu. Cuma kadang orang memang penangkapannya, namanya bisnis tuh harus ada produknya Bu, gitu. Kalau nggak ada produknya tuh nggak afdol. Nah, itu masih pemahaman yang lama. Kita harus membuka mindset kita, pemikiran kita bahwa kita harus mengikuti perkembangan teknologi, gitu. Ya teman-teman. Oke, untuk perbedaan selanjutnya Kak. Nah, untuk perbedaan yang ke-11 ya, mengenai konsep lama dan metaverse. Kalau konsep lama itu dikontrol oleh admin atau owner ya. Dana kita, akun kita, data kita itu dikontrol sepenuhnya oleh mereka. Nah, tapi kalau di metaverse ini itu tidak ada ownernya, tidak ada adminnya. Owner atau adminnya ya kita sendiri. Jadi kita di sini bertanggung jawab sepenuhnya, memegang kendali sepenuhnya kepada bisnis kita. Ya, metaverse ini adalah sebagai jembatan untuk kita menjadi pebisnis independen ya kalau saya bilang. Jadi kita di sini dilatih bagaimana caranya menjadi pengusaha, menjadi pebisnis independen seperti itu. Kalau di konsep lama kan kita sebagai mitra nih, sebagai member seperti itu. Tapi kalau di sini kita adalah sebagai ownernya langsung di metaverse. Oke ya. Untuk perbedaan selanjutnya. Nah, kalau untuk perbedaan yang ke-12 ya, ini mengenai bisnisnya. Kalau di konsep lama itu kita membangun bisnisnya orang lain, ya, membangun bisnisnya orang lain. Dalam hal ini kita ada perusahaan, ada owner atau kelompok tertentu. Jadi kita kerja keras ke sana ke sini prospek. Yang untung siapa teman-teman? Yang untung adalah pemilik perusahaannya, ownernya. Kita hanya dapat 10% atau 20% dari penghasilan yang kita kerjakan. Ya. Yang 80% lari kemana? Ya ke ownernya, ke perusahaannya. Seperti itu. Ya. Tapi di metaverse ini kita membangun bisnis kita sendiri. Ya. Kita capek prospek sana, prospek sini 100% untuk kita sendiri hasilnya. Seperti itu. Jadi ini kita benar-benar murni ya, kerja keras kita benar-benar dihargai di metaverse. Karena apa? Kita digaji, dibayar 100% bonus kita. Seperti itu.
Oke ya, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, untuk perbedaan selanjutnya ya, perbedaan yang ke-13, ini mengenai sistem yang berjalan. Nah, di konsep lama, di aplikasi-aplikasi itu, ya teman-teman, itu ada sistem withdraw. Jadi kalau bonus sudah banyak, kita klik withdraw untuk mengklaim bonus kita. Ya. Tapi di sini adalah dikontrol oleh admin. Kalau adminnya nggak menyetujui, ya nggak bisa cair. Kita mau ngeklik sampai 100 kali, kalau adminnya nggak menyetujui untuk kita mencairkan bonusnya, nggak bakal cair bonusnya. Tapi kalau di Metaforce, ini bonusnya otomatis ya, langsung masuk ke wallet kita, ke dompet kita, detik itu juga. Setelah transaksi selesai, pada saat kita waktunya dapat bonus langsung masuk. Ya, langsung bisa kita cairkan, kita jadikan rupiah untuk belanja. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menunggu persetujuan dari admin. Ya, karena kita sendiri yang memegang kendali penuh kepada sistem keuangan kita. Oke ya, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, untuk konsep lama ya mengenai marketnya atau pasarnya, konsep lama itu sistemnya hanya lokal. Kalaupun dia bisa go internasional, itu hanya ke beberapa negara aja yang mereka menyetujui, mengizinkan bisnis itu berjalan di negara tersebut. Kalau negara tersebut tidak mengizinkan, untuk legalitasnya tidak dilengkapi, ya nggak bisa. Ya, jadi skalanya masih lokal. Dalam hal ini adalah misalkan skala Indonesia aja, misalkan di wilayah Bandung atau di wilayah Makassar seperti itu. Kantor-kantornya tertentu. Tapi kalau di Metaforce ini menjangkau seluruh dunia. Ya, karena apa? Internet kan ada di seluruh dunia. Semua bisa mengakses. Webnya terbuka untuk umum. Jadi semua bisa mengakses. Untuk alat transaksinya juga menggunakan cryptocurrency. Jadi semua negara bisa menerima. Seperti itu. Jadi skalanya lebih luas, skalanya lebih global, lebih internasional. Ya. Oke, untuk perbedaan selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya ya, teman-teman ya, di konsep lama, itu yang pertama, konsep lama adalah sistemnya masih sentral. Ya, masih terpusat. Ada ownernya, ada adminnya yang mengontrol. Ya, sistem datanya, dananya juga terpusat. Keuntungannya juga belum 100%. Ya, kita masih harus mentaati aturan-aturan yang ada di perusahaan tertentu. Kalau kita nggak mentaati peraturan di perusahaan tertentu, apa yang terjadi? Ya, mungkin untuk akun kita akan di-banned, akun kita akan di-blacklist. Ya, walaupun bonus kita, tim kita udah besar, kalau kita menyalahi aturan di perusahaan, ya pasti akan dinonaktifkan akun kita. Itu seperti itu, karena kita masih ada yang mengontrol. Tapi kalau di Metaforce, ya secara kesimpulannya, karena kita sudah menggunakan sistem desentralisasi, maka untuk sistemnya, dananya itu tidak terpusat, ya, ada di server masing-masing komputer, ada dipegang oleh masing-masing mitra, ya, tertanam di blockchain node komputer seluruh dunia. Nah, untuk keuntungannya juga teman-teman sudah lihat tadi bahwa kita keuntungannya di sini adalah 100% untuk kita sendiri, tidak dibagi oleh admin perusahaan atau mungkin kreatornya sendiri, ya, Mr. Lado pun tidak mengambil 1% pun dari bonus yang kita dapatkan dari pemasaran kita tuh tidak, ya. Nah, kita juga tidak tunduk kepada aturan, ya. Karena apa? Di sini kita adalah independent business owner. Kitalah yang memegang kendali dari bisnis kita sendiri. Ya, kita sendiri yang memegang wallet kita. Kita sendiri yang mentransaksikan seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Waktu selanjutnya, Pak. Ya.
Jadi teman-teman di sini ya, mulailah update informasi bisnis metaverse kepada teman-teman di media sosial ya, di WA, Facebook, Instagram ya, atau mungkin teman-teman punya channel TikTok, silahkan bisa dimanfaatkan untuk promosi ya. Terus bagi teman-teman yang punya komunitas ya, relasi sekolah, relasi bisnis, bisa diinformasikan mengenai bisnis metaverse ini. Ya, yang kita informasikan apa? Ya, mengenai perbedaan dan kelebihan dari metaverse ini ya. Yang kita utamakan teman-teman di sini, kita memberikan informasi adalah untuk menciptakan peluang usaha untuk mereka. Dan kita membuat tren di Indonesia bahwa Indonesia mengikuti perkembangan teknologi di dunia luar. Jadi supaya kita pun tidak ketinggalan dari negara-negara yang lain seperti itu. Oke, kita selanjutnya. Ya. Nah, ini ya teman-teman yang perlu kita lakukan. Saya pribadi bersama leader-leader yang lain di Power Team, kita melakukan bisnis pemasaran seperti ini setiap hari ya, teman-teman ya. Kita berusaha untuk komitmen, konsisten dan fokus di metaverse. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk membranding diri kita, menunjukkan bahwa kita mengerjakan dengan serius bisnis metaverse ini. Insya Allah ya teman-teman, kalau kita menerapkan komitmen, konsisten, dan fokus di metaverse, maka hasilnya pun akan maksimal. Kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari metaverse. Seperti itu. Yang bisa merubah finansial, keuangan, perekonomian keluarga kita. Itu yang kita harapkan. Dan kita berharap kita bisa membantu sebanyak mungkin orang di sekitar kita, khususnya teman-teman kita, masyarakat Indonesia, supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2023 yang dibilang oleh Menteri Keuangan Suryani ya, bahwa akan terjadi krisis global atau resesi dunia. Setidaknya kita sudah punya tempat di mana kita bisa membangun. Ya. Oke ya teman-teman. Slide selanjutnya Pak. Ya, oke teman-teman ya, bahwa sebenarnya untuk Zoom seperti ini tuh sudah banyak dilaksanakan di Power Team. Hari Rabu untuk khusus mitra ya. Kemudian hari Sabtu untuk tim elit ya, untuk kita sendiri. Dan di hari Minggu itu untuk Zoom umum ya di Power Team. Jadi banyak sekali sarana-sarana informasi mengenai bisnis metaverse ini, di mana kita bisa menimba ilmu di situ. Tergantung dari teman-teman sendiri keseriusannya seperti apa ya. Kalau teman-teman benar-benar serius, teman-teman bisa mengikuti roadmap di metaverse ini dengan sempurna. Ya, setiap ada Zoom, usahakanlah teman-teman hadir ya. Terus kalau misalkan ada grup-grup edukasi, ada channel-channel dari metaverse, coba teman-teman ikuti. Supaya apa? Supaya pemahaman kita di situ benar-benar sempurna, ya. Pemahaman kita benar-benar maksimal, ya. Sehingga apa? Kalau kita bertemu dengan orang, ya, mereka menanyakan kepada kita tentang bisnis metaverse, kita akan mampu menjelaskan dengan mudah, ya, tidak terbata-bata atau tidak mengarang-arang sendiri. Kita menggunakan pemahaman yang benar, pemahaman yang jelas, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekian aja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah penyampaian kata. Murni di sini saya tulus ikhlas menyampaikan materi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, mari kita bersama-sama menyambut tahun 2023. Semoga tahun 2023 nanti teman-teman semua bisa memperoleh penghasilan yang berlipat-lipat ya di metaverse ini, memperoleh rezeki yang berlimpah, berkah untuk keluarga,
memperoleh kebahagiaan dan umur yang panjang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kembalikan ke Pak Solatun sebagai moderatornya. Silahkan, Pak. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Pipi atas materinya yang sangat luar biasa. Ternyata teman-teman, di mana letak keraguan kita tentang metafor ini. Karena perbedaan sentral dan desentralnya aja sampai segini detail. Bayangkan ada berapa nih? Ada 20 sampai 21 perbedaan antara sentral dan desentral. Ini sangat luar biasa. Sementara calon mitra itu setiap kali bertanya terhadap kita, ini yang ditanyakan sama mereka. Apa perbedaannya MLM, apa perbedaannya bisnisnya ini? Ini perbedaannya sangat banyak sekali. Ya. Maka ini menjadi kekuatan buat kita. Jangan ragu lagi buat kita untuk menjalankan bisnis ini, menjalankan bisnis Metaforce. Jangan ragu lagi. Lihat, kita ulang. Ada berapa? Ada 21. Perbedaannya sangat luar biasa. Maka ini dipelajari oleh teman-teman. Silakan diulang, dibuka lagi. Jadi jangan kita hanya ketika edukasi, ketika presentasi ini jangan hanya sekedar paste. Jangan sekedar dari leader kita, dari apa yang kita kirim, tapi kita nggak pernah baca. Maka ini satu kelemahan buat kita nantinya. Karena dengan roadmap yang sudah berjalan, produk yang kedua NFT royalty ini, nanti akan besar-besaran testimoni yang akan dilakukan oleh tim leader kita. Jadi saat ini sudah banyak yang mengaktifkan level 1, level 2, maka nanti mereka akan testimoni besar-besaran dan ini akan menjadikan daya tarik buat calon-calon mitra kita. Saya rasa di sini juga yang sudah bergabung, yang sudah jadi mitra, yang sudah jadi member, saya rasa di sini punya grup yang banyak, bukan 1, 2 saja. Mereka masih bertahan di grup, dan saya yakin yang bertahan itu adalah mereka sedang mempelajari, sedang menyimak, karena memang ini adalah bisnis pertama, tidak bisa dibandingkan dengan bisnis yang lain. Mereka sedang menyimak, karena pertanyaan yang diulang-ulang, pertanyaan yang kembali ditanyakan, saya sendiri hampir setiap hari setelah edukasi setiap hari jam 6, itu ada yang japri. Mereka tanyakan ini bisnis apa. Mereka tidak paham, padahal sudah berada di grup hampir berbulan-bulan. Mereka tidak paham. Sampai benar-benar tidak paham. Maka kita jelaskan, maka ini tentang perbedaan aja harus kita kuasai teman-teman. Dan hanya bukan menjadi kuasai aja, ini menjadi kekuatan buat kita. Ayo, apa yang menjadi kelemahan? Dari Metaforce ini nggak ada kelemahannya. Ini yang menjadi kekuatan buat kita. Ayo semangat, kita pelajari materi ini, kita kuasai materi ini, bagaimana Bu Pipi. Padahal dia baru minta kemarin ke saya, tentang materi ini. Tapi secara gamblang disampaikan 12, tidak ada ragunya, tidak ada kakunya. Karena memang sudah terbiasa, sudah makanannya Bu Pipi ini Mas seperti ini. Jadi luar biasa, itu harus dijadikan contoh buat kita. Kenapa Bu Pipi sampai maju sekarang ini? Ya karena memang sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini. Sungguh-sungguh tidak main-main. Bahkan kalau kita tanya punya bisnis yang lain tentang online, saya rasa enggak. Fokus di satu bisnis ini karena fokusnya aja kita akan menjadikan kaya raya. Apakah kita harus tetap fokus? Enggak. Penghasilan yang kita dapatkan boleh nanti dialokasikan ke bisnis nyata. Umpama kita basicnya punya usaha angkutan kendaraan mobil,
angkutan tanah, boleh kita beli truk, berikan lapangan pekerjaan buat saudara-saudara kita. Kita hasil dari sini, kita punya adik, dia suka berdagang, tapi dagangnya hanya kecil-kecilan. Kita tawarkan, kita berikan modal agar dia usahanya lebih besar lagi dan akan memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Silakan, yang kita percaya, saudara, tetangga. Nah, kita buat lapangan pekerjaan, dan dengan lapangan pekerjaan itu kita akan mendapatkan hasil yang dari sini kita terus akan menghasilkan. Di dunia nyatanya kita juga buat usaha, silakan sekemampuan. Kasarnya begini, dunia online ini suatu saat akan mati internet. Apakah mungkin? Ya seandainya mungkin. Tapi kalau kita sudah mempunyai bisnis yang nyata, karena sebelumnya kita bisnis yang nyata nggak pernah berhasil. Tapi dengan kita memiliki modal dari Metaforce ini, kita buat usaha, maka insya Allah akan berkembang. Makanya yuk, yang sudah bergabung jangan main-main di sini. Jangan bercanda. Kita sungguh-sungguh, kita pelajari materi, kita kuasai ilmunya, agar orang-orang ketika bertanya sudah yakin. Agar ketika orang bertanya nggak ragu lagi dengan jawaban kita. Maka itu kan menjadi kekuatan, menjadi benteng kita agar kita berkembang di sini. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan di sini tentang perbedaan yang disampaikan materi tadi, atau tentang royalty NFT yang baru saja tadi pagi saya sekitar jam 4 kurang, dan memang sebelum subuh saya bangun, saya lihat akun ternyata sudah berubah. Mungkin sekitar aktifnya itu mungkin di jam 1 lewat mungkin. Karena saya jam 4 buka sudah. Bahkan saya pertama kali yang share di grup leader tentang sudah berubahnya akun, bahwa sudah launchingnya NFT. Jadi teman-teman yang saat ini sudah memiliki level 5, karena memang di sana sudah bisa diaktifkan NFT-nya dengan net 0, nanti dipompa dengan SFC yang kita miliki. Silakan teman-teman yang saat ini memang sistemnya masih pembaharuan, ada yang webnya belum bisa, buka dashboardnya belum bisa, karena memang serentak. Sementara di sini sekitar berapa ribu ID seluruh dunia, semuanya serentak mengaktifkan royalty NFT masing-masing. Makanya mungkin ada kendala, tapi jangan khawatir, jangan buru-buru, karena di sini bukan cepat siapa yang dapat, bukan. Semuanya juga akan sama, jangan buru-buru, jangan sampai kita melakukan kesalahan hal yang tidak diinginkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, karena memang Zoom ini kita buat agak cepat, karena kita juga berakhirnya juga lebih cepat, karena kita mungkin ada acara hiburan jalan sama keluarga kita masing-masing. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang desentral ini dan sentralnya. Saya belum keluar dari berbagi layar ini. Silakan. Halo. Oke, saya tanya di sini yang baru bergabung. Bang Didik, mana nih Bang Didik? Dari mana? Perkenalkan, yang baru gabung atau yang belum bergabung ke Metaforce, boleh mau bertanya tentang hal apapun, tentang metric system, tentang materi pada malam hari ini, tentang royalty, tentang apa, tentang Metaforce. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Bang Abdul Hakim, Assalamualaikum. Apa itu? Di kolom chat ada yang bertanya masalah. Oke, siap. Maaf baru gabung, mohon penjelasan apa dan bagaimana cara kerja Metaforce. Baru gabung, Bang Didik ya. Assalamualaikum Bang Didik. Ya, waalaikumsalam. Bang Didik gabung kapan? Jam 7. Jam 7 tadi? Iya. Oh, Baru tahu, siapa? baru lihat chat.
Upline-nya siapa? Enggak ada, saya dari TradingView. Maksudnya dari? Dari link yang di-share di grup trading. Oh, jadi mengaktifkan sendiri ya. Punya DAI-nya juga sudah mengaktifkan sendiri dan sekarang sudah join. Apa hanya baru gabung ke Google Meet? Apa memang sudah gabung ke Metaverse, Bang Didik? Belum, baru Oh, belum kasih bergabung. link dari grup, Oh, makanya saya hanya link ya, bergabung ke iya Zoom di ini. Zoom-nya. Ya, siap, oke. Gitu. Bang Didik Jadi dari pengen mana tahu asalnya, Bang? dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya, Jawa Timur ya. Benar. Iya. Cara kerja Metaverse. Bu Pipi mau jawab? Halo? Oke, Bang Didik. Jadi di Metaverse ini cara kerja metriknya ya. Ada dua cara kerja, cara metrik dan cara kerja kitanya. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja metriknya? Jadi ada dua metrik yang di Metaverse ini. Yang pertama yaitu metrik S6. Jadi S6 itu mempunyai titiknya ada 6. Dia cara menghasilkannya untuk menjadikan cuan ke kita, mendapatkan bonusnya itu ada titiknya ada 6. Jadi metrik S6 itu yaitu aktif dan pasif. Jadi aktifnya kayak gimana? Kita mencari menjual metrik ini ketika sudah berhasil kita memasarkan orang gabung, maka otomatis kita akan mendapatkan hasilnya 100%. 100% yang kita dapatkan. Lalu yang kedua yaitu pasif. Di S6 itu ada pasif. Pak Didik tanpa melakukan hal apapun, tanpa mengajak orang itu bahkan diajak nggak join juga. Tapi di S6 ini, Pak Didik metriknya nanti akan terisi oleh mitra lain, oleh offline, oleh downline, oleh crossline, gitu kan, oleh mitra kita, mereka yang melakukan up level atau mereka mendapatkan mitra tapi titik di S6 ini belum saatnya bonus ke mereka, maka mereka saatnya akan berbagi ke kita, berbagi ke Mas Didik. Jadi disitulah yang dinamakan pasif. Jadi tanpa melakukan hal apapun, kita metriknya akan terisi dengan sendirinya. Itulah kerja dari metrik S6. Lalu yang kedua adalah S3. S3 itu ada di level 3, level 6, level 9, level 12. S6 itu banyak. Makanya kalau kita memiliki level semakin banyak, maka kemungkinan kita akan mendapatkan bonusnya juga banyak, yaitu kita bagaimana caranya memiliki S6. S6 itu ada di level berapa? Level 1, level 2, level 4, level 5, level 7, level 8, level 10, dan level 11. Jadi Pak Didik seumpama membeli level 6, 1 sampai 6 seharga 5 juta. Berarti Mas Didik ini memiliki S6-nya di level 1, di level 2, di level 4, di level 5. Berarti memiliki metrik S6 sebanyak 4 level. Nah, jadi Mas Didik nggak melakukan apapun setelah join, dibiarkan saja setahun gitu kan. Saya yakin dompet wallet Mas Didik ini akan bertambah, bukan nilai jutaan, bisa jadi puluhan juta. Karena apa? Di S6 itu ada pasifnya. Tapi di sini S3-nya yaitu metrik aktif. Langsung gitu kan, kita dari mitra kita melakukan level atau kita mendapatkan mitra langsung gitu kan, dari S3-nya. Makanya kita di sini ada metrik S6 dan S3. Itu cara kerja dari metriknya. Lalu cara kerja kitanya gimana?
Itu kan sistemnya, metriknya yang bekerja. Lalu cara kerja kitanya bagaimana sebagai pelaku bisnis? Kita nggak perlu ribet-ribet. Di sini kan online, kan? Nah, kita hanya membuat grup. Nanti Mas Didik setelah gabung, semua gabung di bawah saya. Nanti saya akan membuatkan grup bersama Mas Didik. Di grup itu adminnya saya dan Mas Didik. Ketika Mas Didik nanti belum berbisa edukasi, belum bisa presentasi, belum bisa menyampaikan hal apapun, belum bisa jualan asalnya dari metrik-metrik kita yang kita miliki, maka yang bekerja di sini itu upline-nya, saya nanti yang akan bekerja. Saya yang akan memasarkan, saya yang akan menyampaikan materi, edukasi, pertanyaan dari grup itu, saya akan menjawab. Sampai ketika calon mitra di grup itu mau join, saya pun yang akan membantu registrasi sampai mereka join, sampai berhasil. Tapi bukan di bawah saya. Nanti ada di bawah Mas Didik. Link referralnya yang akan ditempel ke calon mitra dari grup. Lalu bagaimana cara kerjanya sementara Mas Didik belum bisa? Mas Didik kerjanya hanya memasukkan kontak setiap hari ke grup Mas Didik itu sendiri. Masukkan tiap hari 5, 10, 20 gitu kan. Masukkan aja sebanyak-banyaknya. Orang yang Mas Didik kenal, orang yang Mas Didik tidak kenal, kita cari aja kontak dari mana aja, dari Facebook gitu kan, dari mana. Atau kontak-kontak yang sudah kita miliki ratusan, kita pelan-pelan dimasukkan ke grup itu. Mereka keluar tidak masalah. Tidak masalah. Karena dari anjuran dari mentor kita gitu kan, kita seandainya memiliki 1000 kontak, kita tidak mengharapkan 50% untuk gabung, tidak. Kita mengharapkan 10 dari 1000 atau 100 atau 20 aja, kita sudah akan sukses. Karena di sini bukan seperti MLM tadi disampaikan desentral dan sentral, kita harus memiliki jaringan seperti tusuk sate, seperti binari, seperti apa, tidak seperti itu. Jadi di sini kita memiliki mitra sebanyak 5 mitra aja yang sesuai dengan level kita. Semua kan anjurannya level 5. Mereka bergabung di level 5 semua sesuai dengan yang kita miliki levelnya. Maka Mas Didik di sini akan banyak uang, akan banyak menerima bonus. Nanti dengan sendirinya Mas Didik akan menaikkan level bukan dari kantong lagi, tapi dari bonus mitra-mitra Mas Didik yang gabung. Ya, termasuk Bu Pipi, saya saat ini gitu kan, hanya mendapatkan dulu saya di bisnis MLM itu kanan sudah puluhan. Di sini ada Bu Padma, saya sama-sama Bu Padma berjuang